Jumpa kembali lagi di channel saya Ibrahim Anak Rantau. Channel berbagi pengalaman pribadi seputar budidaya tanaman buah-buahan contoh seperti tanaman pohon, durian, musangking, dan hortikultura. Oke, sahabat-sahabat onlineku, di siang tengah hari ini saya tengah rehat di bawah pohon durian musangking yang umur 2 tahun ya sahabat-sahabat onlineku. Jadi pohon durian musangking ini umur 2 tahun tapi belum berbuah lagi. And then di hari ini jatuh tempo pada hari Kamis tanggal 13 April tahun 2023. Oke sahabat-sahabat onlineku, jadi tadi pagi saya tak sempat nak buat live atau buat video, dan saya pun bekerja di luar daripada kebun kawasan durian musangking. Jadi saya bekerja di kebun pisang, dan di siang tengah hari ini saya sudah balik daripada kebun pisang, dan saya di siang tengah hari ini saya membahas atau menjawab pertanyaan dari satu sahabat onlineku yang bertanya, Mas Ibrahim, sebab apa kamu boleh betah bekerja di Malaysia 2 tahun selama 15 tahun. Ya, sebab mungkin sahabat saya ini ada tengok di video-video saya yang terlebih dahulu, yang saya sudah buat live terlebih dahulu, bahwa saya bekerja di Malaysia selama 15 tahun. Saya masuk di Malaysia, first time masuk di Malaysia tahun 2008. 2014 saya pulang ke kampung halaman, dan sekarang sudah 2023 ya, jadi sudah 15 tahun. Itu sahabat-sahabat online itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sahabat-sahabat onlineku dimanapun Anda berada. Sebelum saya mulai dengan video kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat onlineku dimanapun Anda berada. Semoga tetap sehat walafiat dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun, agar dipermudahkan segala urusan dan segala rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabat onlineku, di siang tengah hari ini saya berteduh di bawah pohon durian musangking yang usia umur 2 tahun. Sebab di siang tengah hari ini panas ya sahabat-sahabat onlineku. Jadi di siang tengah hari ini saya berteduh di bawah pohon durian musangking, and then sahaja aku buat live sebab saya nak membahas atau nak menjawab pertanyaan atau komen daripada sahabat online saya. Bertanya, Mas Ibrahim, sebab apa kamu boleh betah bekerja di Malaysia selama 15 tahun di Malaysia? Dan contoh macam kita bekerja di Malaysia sebagai TKI, tenaga kerja Indonesia di Malaysia di luar negeri, apakah rumah apa-apa semua ditanggung oleh majikan kita atau tidak? Jadi okey sahabat-sahabat onlineku, jom saya menjawab pertanyaan atau membahas pengalaman saya di Malaysia yang sahabat saya bertanya di pagi tadi. Dan pagi tadi pun saya tak sempat untuk membuat live untuk menjawab pertanyaan daripada sahabat online saya. Jadi saya pun tadi pagi bekerja di luar daripada kebun kawasan durian musangking, dan ini adalah pekerjaan saya di Malaysia, bekerja di bagian pertanian perkebunan, lahan pertanian perkebunan durian musangking yang luasnya 20 ekar, yang saya sudah bagi tahu di video-video saya yang terlebih dahulu sahabat-sahabat onlineku. Jadi okey, jom sahabat-sahabat onlineku, sebelum kita mulai dengan menjawab pertanyaan atau membahas tentang pertanyaan sahabat kita yang bertanya, Mas Ibrahim, sebab apa kamu betah selama 15 tahun hidup di negara rantau, iaitu
di negara Malaysia selama 15 tahun. Jadi oke, sahabat-sahabat onlineku, jadi ini adalah kawasan kebun durian Musangking. Jadi durian ini yang umurnya 2 tahun tapi belum berbunga, sahabat-sahabat onlineku. Jadi ini kawasannya, dan di depan sana ada rumah, itu rumah daripada majikan saya yang di dalam kebun, tapi rumah tempat tinggal majikan saya itu di Muar. Dan kebun kawasan kebun durian Musangking ini dekat Sri Lalang Taman Ria Johor. Jadi rumah dia juga dekat sini. Jadi ini adalah kawasannya, dan kawasan pohon durian Musangking. Kebun durian Musangking ini ada juga di celah-celah tanam pohon nangka. Ini namanya di Malaysia namanya nangka batu. Jadi itu pohon durian ya, sahabat-sahabat onlineku. Jadi ini nangka batu, ini kawasan dekat belakang, dan kita tengok yang dekat ujung sana itu ada pohon lemon. Jadi di kawasan tempat kerja saya ini, kebun durian Musangking ini dipagar keliling, sahabat-sahabat onlineku, dan di belakang pagar itu ada kebun kelapa sawit. Jadi kita nampak kebun kelapa sawit tuh, sahabat-sahabat onlineku. Jadi ini adalah kawasan tempat kerja saya di kebun durian Musangking, sahabat-sahabat onlineku. Itu durian Musangking ya. Di kawasan tempat saya itu semua durian Musangking ya, sahabat-sahabat onlineku. Jadi jom sahabat-sahabat onlineku, kita menjawab pertanyaan atau membahas pertanyaan daripada sahabat online kita yang bertanya, Mas Ibrahim, sebab apa kamu boleh betah bekerja sebagai anak TKI di luar negeri Malaysia selama 15 tahun, dan apakah kamu di Malaysia semuanya ditanggung oleh majikan kamu atau tidak? Jom kita menjawab. Jadi oke, sahabat-sahabat onlineku, masa kontrakan kita contoh macam 5 tahun. Boleh kita sambung lagi 5 tahun lagi. 5 tahun boleh sambung lagi 5 tahun. Boleh kita berbetah selama 15 tahun atau 10 tahun pun boleh. Dan semua ditanggung oleh majikan kita. Saya sudah bagi tahu tadi ya. Jadi itulah saya menjawab pertanyaan dari sahabat online kita, dan saya membahas tentang pengalaman saya juga di negara Malaysia, sahabat-sahabat onlineku. Jadi kita bekerja harus kena bersabar, tabah, baru ada kebaikan di sebaliknya ya, sahabat-sahabat onlineku. Di video-video saya yang terlebih dahulu saya sudah bahas tentang gaji-gajian di Malaysia dan bekerja di Malaysia, macam mana first time masuk di Malaysia. Jadi saya sudah bahaskan. Jadi contoh kalau kita masuk ke negara Malaysia, sahabat-sahabat onlineku, kita harus usahakan kita harus mempunyai dokumen lengkap. Kalau dokumen lengkap, senang saja kita boleh ke mana-mana ya, sahabat-sahabat onlineku. Kita boleh jalan ke mana-mana. Itu sahabat-sahabat onlineku. Jadi kita harus mempunyai dokumen lengkap. Kalau tanpa dokumen lengkap, kita dikena tangkap, sahabat-sahabat online. Jadi kalau contoh macam kalau nak belum pandai, belum terbiasa untuk masuk ke Malaysia, jadi usahakan pergi cari PT, terus sampai di sini baru boleh bekerja dan bayar paspor. Selepas itu paspor sudah habis, boleh buat lagi paspor di Malaysia bila ada pemutihan rekalibrasi. Pemutihan rekalibrasi di Malaysia itu saya nak bagi tahu. Jadi saya nak bagi tahu sahabat-sahabat onlineku tentang pemutihan rekalibrasi. Pemutihan rekalibrasi itu ada dua ya, sahabat-sahabat onlineku. Pemutihan rekalibrasi untuk orang yang nak bekerja di dalam Malaysia dan nak sambung nak buat paspor atau sambung paspor atau buat paspor baru di Malaysia untuk visa bekerja, untuk buat permit bekerja di dalam negara Malaysia.
Dan untuk rekalibrasi yang kedua itu rekalibrasi untuk kepulangan ke negara masing-masing sahabat-sahabat onlineku. Jadi itu penjelasan daripada saya, sebab saya sudah pernah ikut rekalibrasi penyambungan paspor di KBRI, kantor kedutaan, pejabat kantor kedutaan besar Indonesia di sebelah Menara Kembar Kuala Lumpur, dan saya tamprin paspor di Immigration Putrajaya, Persekutuan Putrajaya Kuala Lumpur, sahabat-sahabat onlineku. Jadi itulah pengalaman saya di Malaysia selama 15 tahun. Dan bila kita bekerja, kita kena bersabar. Kita bersabar supaya kita tetap betah bekerja untuk mencari rezeki kita di luar negeri ya, sahabat-sahabat onlineku. Jadi ini saya bagi tahu sahabat-sahabat onlineku, bila masuk ke Malaysia kita harus mempunyai dokumen lengkap. Contoh saya mempunyai dokumen yang lengkap ya, sahabat-sahabat onlineku. Saya tunjukkan. Ini paspor saya yang pertama ya. Ini paspor saya yang pertama. Nama saya yang dulu Agustinus. Ini nama saya yang dulu Agustinus. Ini paspor yang lama. Dan ini paspor yang lama, ini 5 tahun ya. Dan saya sambung lagi ini yang 5 tahun. Ini 5 tahun lagi ya, sahabat-sahabat onlineku. Jadi 10 tahun. Dan sementara ini paspor saya masih ditunggu untuk diproses lagi untuk pembuatan paspor 5 tahun. Jadi ini sahabat-sahabat onlineku, paspor saya. Dan ini adalah kad saya. Ini kad saya berpindah keyakinan. Ini saya berpindah keyakinan, yaitu saya diislamkan di negara Malaysia, luar negeri, yaitu di negeri Pahang, Cameron Highland, di Majelis Agama negeri Pahang ya, Cameron Highland. Ini sahabat-sahabat online, jelas ya. Jadi ini pengalaman saya di Malaysia. Ini saya baru-baru saya bayar itu sahabat-sahabat onlineku. Jadi kita kena bersabar di luar negeri, sebab kalau kita bersabar di luar negeri kita tetap betah di negara rantauan. Jadi sahabat-sahabat onlineku, kita merantau kita kena bersabar. Bersabar, ada kebaikan di sebaliknya. Dan saya sudah bagi tahu di video-video yang terlebih dahulu kan. Jadi kita kena bersabar ya sahabat-sahabat onlineku. Jadi contoh macam kita di kampung halaman kita macam ada kesulitan. Setiap hari kita ada kesulitan, kesusahan. Jadi kita datang ke luar negeri untuk mencari hidup dan nafkah kita. Kita mencarilah yang baik. Bergaulah pergaulan yang bebas, bergaulah yang baik. Bergaul dengan orang yang baik, insya Allah kita jadi baik. Kalau kita bergaul dengan orang yang tak baik, kita bagi nasihat dia tak ikut, janji kita nasihati dia. Kita sebagai orang Islam, kita harus menasihati satu sama yang lain yang terbaik, insya Allah. Itu sahabat-sahabat onlineku. Jadi inilah saya menjawab pertanyaan atau saya membahas pengalaman saya selama 15 tahun saya di Malaysia. Dan saya di Malaysia, first time saya masuk di Malaysia pun saya bukan pandai sangat nak cakap itu bahasa Melayu di Malaysia. Saya tak pandai sangat pun, sebab saya sudah lama di Malaysia dan saya cakap pun mungkin macam tercampur bahasa Indonesia dengan Melayu Malaysia. Sebab saya sudah lama di Malaysia, sudah 15 tahun ya sahabat-sahabat onlineku, 15 tahun. Dari saya masuk tahun 2008, and then 2014 saya pulang ke kampung, dan 2020 ibu saya meninggal. 2014 saya kembali ke kampung mengunjung ibu saya, dan 2020 waktu COVID-19 saya tak boleh balik dan ibu saya meninggal, dan sampai sekarang saya belum pulang ke negara saya, sebab saya masih ada tanggungan juga, sebab kita
berantau di luar negeri, kita ada tanggungan di kampung halaman kita masing-masing ya sahabat-sahabat onlineku. Jadi itulah sahabat-sahabat onlineku, jadi tanggungan saya di kampung juga yang saya sudah bagi tahu di video-video yang terlebih dahulu, video-video yang lepas. Saya beli motor, saya beli ini, beli itu, jadi saya masih ada tanggung jawab juga. Jadi kita kena tanggung jawab untuk keluarga-keluarga atau sanak saudara kita di kampung halaman kita masing-masing. Sahabat-sahabat namanya kita sebagai anak perantau, kita datang mencari ilmu, mencari pengalaman, mencari rezeki untuk kita boleh bawa pulang ke tanah air kita, dan boleh kita bagikan, kongsikan untuk saudara mara kita di kampung halaman kita ya sahabat-sahabat onlineku. Jadi oke, sahabat-sahabat onlineku, jadi mungkin video kali saya ini sampai di sini saja, dan jangan lupa doakan saya sahabat-sahabat onlineku, semoga saya tetap beristiqomah di negara luar negeri, dan saya juga doakan sahabat-sahabat onlineku dimanapun Anda berada maupun di tempat perantauan, semoga di bulan Ramadan yang mulia ini tetap sehat-sehat walafiat, dan tetap banyak beristighfar kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak membaca kitab-kitab ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Al-Quran tetap mendampingi kita di akhirat kelak nanti, insya Allah. Mudah-mudahan, amin amin ya robbal alamin. Salam Ramadan tahun 2023 sahabat-sahabat onlineku, dan ada sahabat-sahabat onlineku yang nak balik ke kampung di dalam negeri Malaysia, balik ke kampung semalam 10 hari bulan, malam Ramadan yang ke-10 dan ke-11, yang ke-10 yang 2 hari lepas, semalam yang ke-11. Dan selamat berpuasa sahabat-sahabat onlineku dimanapun Anda berada, saling mendoakan satu sama yang lain. Semoga kita tetap beristiqomah di dunia dan akhirat, di dunia dan di akhirat. Insya Allah, mudah-mudahan kita di jalan yang benar, insya Allah, mudah-mudahan, amin amin ya robbal alamin. Oke sahabat-sahabat onlineku, mungkin video kali saya ini sampai di sini saja. Jumpa lagi di video-video berikutnya, dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam daripada saya sendiri, Ibrahim, anak rantau. Salam daripada Malaysia. Bye bye, goodbye, dadah.